Halo sahabat SCI, di video kali ini ada si cantik Nabila Putri yang lagi ada di mobil sambil memakai kaos kaki loh. Di sini Nabila mau cerita tentang dirinya yang selalu hati-hati dalam memilih sekolah untuk anaknya. Nabila juga cerita soal kedua anaknya yang berbeda karakter. Good morning. Aku disclaimer dulu ya, karena I'm not parenting expertise. Ini cuma point of view aku sebagai orang tua. Karena memang aku cukup concern dalam mencari sekolah buat anak-anak aku. So, aku memutuskan untuk memulai mereka sekolah lebih early daripada Makrea dulu. Sekarang mereka tuh baru umur 2 tahun. Kenapa? Karena secara emosional mereka tuh lebih uncontrol. Terus lebih bayi banget, bayi pada umumnya gitu loh. Kalau mereka kalau Makrea tuh memang sedikit lebih berbeda, lebih dewasa gitu sebagai seorang bayi. Nah, long story short, aku nih udah nyobain hampir 3 sekolah. Yang pertama I'm fine, kayak bagus. Cuman aku memang gak sesuai sama timeline term semesternya mereka gitu. Nah, sekolah kedua dan ketiga ini cukup unik menurut aku di kacamata aku ya. Kenapa? Karena saat sudah sampai di rumah, Nabila melanjutkan ceritanya soal biaya sekolah yang terbilang mahal sekali. Meskipun begitu, buah hatinya tersebut terbilang spesial dibanding anak-anak yang lainnya. lanjut ya, karena they're labeling as a early learning center dan preschool, dimana berarti kan basic edukasinya memang sebagai seorang teacher gitu kan, yang sudah punya pengalaman. Nah, I'm sorry to say, I pay for the trial. I never ask for free ya. Jadi aku sudah bayar, bukan harga yang murah juga untuk trial. Di trial pertama, mereka bilang tiba-tiba kelasnya itu full. Ini setelah mereka ikut trial dan mereka tuh tidak nangis sama sekali. He is very happy, dia very aktif. Cuma memang aku perlu kasih tahu, mereka ini very aktif, bukan naughty ya. Dia sangat observatif, dia sangat suka bergerak, dan dia sangat suka mengeksplor segala sesuatu di atas anak-anak rata-rata lainnya. Kemudian aku masih positive thinking tuh. Aku merasa kayak okay, mungkin mereka tiba-tiba kelasnya full. It's not about mereka super duper aktif dan mereka tidak mau menghandle. Di video selanjutnya, Nabila terlihat bercerita panjang soal perbandingan sekolah yang anaknya pernah ikuti. Nabila pun bicara soal perlunya memahami kemauan anak tersebut. Daripada banyak basa-basi, yuk kita dengar lanjutan ceritanya. Jadi di sekolah kedua ini aku tanya harus ditemani atau ditinggal. Terus kemudian mereka menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa Indonesia ataukah bahasa Inggris? Karena anak aku tuh lebih menerima dalam bahasa Inggris, which is fine. Mereka juga pakai bahasa Inggris. I like this one. Terus aku nunggu di next coffee shop di dekat sekolah, tapi my helper waiting di situ. Aku minta dia melihat dan mengawasi bagaimana cara mereka tuh memberikan edukasi. Terus mereka men-treat anak aku gitu. Terus can you imagine, this is comment from my helper. Dia bilang gini tiba-tiba, Bu, masa tadi missnya panggil aku masuk ke dalam. Dia bilang gini, Mbak, tolong dong lapin dulu ingusnya adik, aku gak bisa pegang nih. Aduh, adik ini gak bisa diem banget gitu. Nah dari situ aku ngerasa kayak, you even cannot handle my son gitu. Tapi this is funny sih. Terus dari yang tadinya dia excited minta aku datang trial, terus dia bilang tiba-tiba full. This is a second school. Lanjut sekolah ketiga, kejadian yang hampir sama. Mereka kejar aku untuk trial. Lagi-lagi aku bayar bukan untuk harga yang cukup murah. For 1 hour, 1 jam sama nih. Kemudian dia bilang itu limitasi kelasnya cuma 7 orang. Sedangkan waktu aku datang trial itu cuma ada 5 orang. Dan kali ini ditemenin. Jadi aku benar-benar duduk di situ. Aku benar-benar observe bagaimana cara gurunya mengajar. Kemudian bagaimana cara mereka menghandle. Dan aku benar-benar tidak mau ikut campur tangan. Karena kalau anak aku pasti ngedengerin apa yang aku instruction kan gitu. Kemudian sama, karena dia sangat aktif dan hari itu adalah kelas gym. Kemudian ada satu momen dia main balon. Kemudian setelah balonnya selesai bermain, anak aku tuh kayak pengen main lagi. Kemudian dia
kayak it's not begging, not crying juga, cuma dia kayak sad gitu loh. Tiba-tiba misalnya bilang gini, "Bu, anak ibu ini sering banget tantrum ya?" Hah? Aku kayak, tantrum? What do you mean? Like, come on. Karena gini, menurut aku anak itu punya hak untuk sedih, anak itu berhak untuk mengekspresikan marah dan juga berhak untuk mengekspresikan rasa bahagia. Jadi buat aku itu bukan tantrum, itu adalah rasa dimana dia ingin mengekspresikan kesedihannya karena tidak mendapatkan yang dia mau. Tapi abis itu dia tuh langsung happy lagi, dia main lagi, dia gym lagi. Nah, jadi buat aku menarik kesimpulan di dua sekolah ini, kayaknya this is not preschool, this is daycare. Dan benar, setelah itu tiba-tiba aku dapat WhatsApp panjang bahwa mereka itu tidak bisa bergabung karena kelasnya full, mendadak full. Yang padahal aku hari itu datang cuma ada sekitar 5 orang, dan memang sih anak-anak lain tuh benar-benar gak super duper aktif kayak mereka. Cuman dari situ aku menarik kesimpulan, kayaknya they avoid kind of student yang memang mereka merasa mereka tidak bisa handle dengan baik. Wah, semoga buah hatinya Nabila bisa bersekolah di tempat yang tepat ya sahabat. Gimana nih komentar kalian? Tulis komen di bawah ya.